Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita masuki ibadah renungan malam hari ini dengan penuh hati yang bersuka cita dan penuh ucapan syukur bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan sampai hari ini kami ada. Kami naikkan ucapan syukur kami lagi malam hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah renungan malam kami hari ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami. Saat pujian penyembahan kami dinaikkan Tuhan, akan terjadi terobosan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengalir Tuhan, sepanjang pujian penyembahan, sepanjang doa-doa, sepanjang firman Tuhan. Setiap kami boleh dibangkitkan kembali Tuhan. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan terjadi dalam setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus Tuhan. Hati kami bersyukur, kami bersyukur buat perbuatan-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita bawa ucapan syukur yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Roh-Mu mengalir saat kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja di setiap tempat kami Tuhan. Haleluya. Mari katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Amen. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati
pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan keadilan. Kami angkat hati kami Tuhan, ku angkat hati. Mari kita pandang kekudusan-Nya. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hati. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami angkat setiap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau hadir, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, Kau layak, Engkau layak disembah, Kau layak diagungkan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami menyembah-Mu, jiwa kami menyembah-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah, saat ku sembah. Kami puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah dan puji. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji. Kami sembah, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari kita sembah Tuhan kita dengan segenap hati, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji
puji Dia. Sembah dan puji, Kau layak disembah Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Amin. Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saya katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita siap memuji Tuhan. Amin. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita tinggikan namanya, kita puji namanya. Mari katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari, katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Katakan, jika Allah di pihak kita, di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Amin. Haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Setiap kami lebih dari pemenang Tuhan. Dalam segala perkara, katakan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sorakan bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Mari serukan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari katakan, haleluya. Kami kibarkan panji-Mu Tuhan, segala raja. Serukan, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Mari katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Katakan, kita lebih
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau bersama kami, setiap kami akan lebih dari pemenang Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan menjadi milik setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami percaya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami katakan Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan, segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesusku, Sungguh besar Kau Yesus. segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesus. Amin, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Engkau dahsyat, Engkau mulia Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu terjadi buat hidup kami. Mujizat demi mujizat telah kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini hari yang luar biasa yang Kau nyatakan buat kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, karena Engkau yang layak, Engkau yang mampu Tuhan. Kami percaya yang sakit sembuh Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang hari ini terbeban berat, kami percaya dengan kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan, semua dibebaskan Tuhan, semuanya bersukacita Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang luar biasa buat hidup kami. Engkau Bapa yang mampu mengalahkan segala apapun masalah kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau menang dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Gereja yang akan menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang datang di hadapan-Mu Tuhan. Keselamatan terjadi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Natal gereja GKRI Miracle Harvest Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari yang indah, hari yang sungguh kami nanti-nantikan. Karena ada banyak jiwa yang datang Tuhan. Ada banyak jiwa yang akan bertemu dengan Engkau secara pribadi. Yang sakit akan sembuh Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai Tuhan. Mereka tidak sama Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, kemenangan terjadi buat Engkau Tuhan. Kemuliaan terjadi buat Engkau. Sorak-sorak terjadi buat Engkau Tuhan. Bapak, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bangsa Indonesia. Bangsa yang kami sangat kasihi, bangsa yang sangat kami cintai. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang sangat dirindukan oleh-Mu Tuhan. Diberkati hasil bumi Tuhan, diberkati hasil ladang Tuhan, diberkati apa yang dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh kemenangan-Mu Tuhan. Indonesia dimuliakan Tuhan. Indonesia milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya nama-Mu ditinggikan Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari sekali lagi kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Katakan kesembuhan. Katakan penuaian. Kami deklarasikan Tuhan terjadi di sini. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami sesungguh mengucap syukur karena kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Sampai di penghujung tahun 2022 ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan kami mau terus merenungkan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang menyampaikan setiap kebenaran firman. Biarlah sungguh boleh tertanam di dalam hati kami dan kami bertumbuh bahkan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki masa-masa Natal dan juga akhir tahun di 2022 ini, dan kita siap menyongsong tahun 2023 yang penuh dengan misteri, tetapi kita percaya ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang akan digenapi lagi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini saya membawakan suatu renungan dengan tema hidup berpegang pada janji Allah. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang hidup dalam perjanjian dengan Allah. Allah melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia, Dia telah memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, bukan hanya untuk memberikan keselamatan kepada kita, tetapi juga membawa kita dalam sebuah perjanjian berkat di dalam Dia. Dan kita mau melihat satu contoh di Alkitab, seorang anak perjanjian yang mengalami kehidupan yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan walaupun ada tantangan yang dihadapi, sama seperti setiap kita menghadapi tantangan, yaitu kisah mengenai Ishak, anak perjanjian dari Abraham yang dijanjikan Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 dan seterusnya. Tapi kita baca ayat 1-5 terlebih dahulu. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham, dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Bapak Ibu yang terkasih, janji Tuhan adalah janji yang ya dan amin. Kata perjanjian atau berit dalam bahasa Ibrani menunjuk pada sebuah kesepakatan bersama antara dua pihak. Dan janji Tuhan adalah janji yang pasti. Kalau kita melakukan perintah-perintahnya, pasti kita akan mengalami janjinya. Ini yang dialami oleh Ishak sebagai anak perjanjian, di mana dia sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk lahir dan memperoleh berkat daripada ayahnya Abraham, dan akan melanjutkan berkat itu sampai ke segala bangsa. Namun demikian, dalam perjalanan hidupnya ternyata seorang anak perjanjian seperti Ishak bukan berarti semuanya lancar dan baik-baik saja. Ada juga tantangan, bahkan tantangan-tantangan ekstrim yang ia harus alami dalam hidupnya. Tetapi dia dituntut untuk terus berpegang kepada janji Allah. Dikatakan di sini di ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Artinya dalam perjalanan baik itu Abraham maupun Ishak untuk memegang janji Tuhan, untuk mengalami perjanjian Tuhan, ada tantangan-tantangan yang dihadapi, ada pergumulan, bahkan dikatakan sini kelaparan di negeri itu.
Mungkin kita berpikir bagaimana mungkin di tempat di mana Tuhan berjanji tetapi ada kelaparan. Di mana Tuhan menuntun kita, kok ada kelaparan, kok ada kesulitan, kok ada tantangan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tetapi adalah satu fakta kehidupan yang bisa kita lihat. Namun demikian, Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Allah dan manusia itu sebenarnya tidak setara. Tetapi kalau Allah mau memberikan perjanjian, tapi kalau Allah mau menjanjikan kepada kita sesuatu, maka ini adalah sebuah anugerah dan Dia pasti akan melaksanakannya. Janji Allah ini bisa digambarkan juga seperti sebuah wasiat atau warisan rohani yang diberikan kepada kita. Dan itu pasti akan digenapi pada waktunya. Pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan beberapa hal mengenai hidup berpegang pada janji Allah. Dan saya percaya ini adalah satu yang penting yang harus kita alami di dalam kehidupan kita mengakhiri 2022 dan memasuki 2023. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan sana, tetapi kita rindu untuk terus berpegang kepada janji Allah. Yang pertama kita melihat bahwa janji Tuhan lebih penting dari keadaan, ya. Lebih penting dari situasi apapun. Semua bisa berubah Bapak Ibu. Kita baru melewati fase di mana 2 tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir ada perubahan besar, di mana ada masa-masa yang sulit yang bahkan belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Tahun depan, tahun berikutnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Keadaan itu semua serba tidak menentu. Hari ini bisa anginnya baik, besok bisa anginnya buruk. Kita tidak pernah tahu. Tetapi saya mau katakan bahwa janji Allah itu tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan. Tidak pernah dipengaruhi oleh situasi. Ishak waktu itu sedang dalam situasi yang sulit. Di dalam masa-masa kelaparan. Dan dia mulai berpikir untuk pergi ke tempat lain untuk dapat mendapatkan pertolongan. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janji. Mungkin kita melihat situasi yang kita hadami ini rasanya mana janji Tuhan, mana nubuatan yang sudah saya terima, kami terima, keluarga kami terima, gereja kami terima, bangsa kami terima, mana Tuhan? Bagaimana bisa terjadi? Kondisi semakin buruk, semakin sulit, bahkan terjadi kelaparan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan akan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Kita gak bisa mengubah situasi yang terjadi di sekitar kita, tapi kita bisa memiliki satu sikap untuk tetap percaya kepada janji Tuhan lebih daripada situasi yang kita alami. Terkadang Tuhan mengizinkan situasi-situasi yang sulit untuk melihat respon kita. Apakah kita lebih percaya kepada Dia atau percaya kepada situasi? Saya mau katakan sebagai manusia kadang-kadang kita juga terpengaruh dengan situasi. Seperti para murid Yesus yang waktu mereka berlayar di Laut Galilea dan ada angin yang bertiup di sekeliling mereka, itu membuat mereka merasa takut. Bahkan Simon Petrus yang sudah sempat berjalan di atas air, di atas gelombang itu, waktu dia mendengar tiupan angin, waktu dia melihat kanan dan ke kiri, dia pun sempat mengalami keraguan. Ini sesuatu hal yang manusiawi, tetapi kita mau lebih daripada hal yang manusiawi itu. Kita mau memiliki kehidupan yang ilahi, kita mau memiliki kehidupan yang supranatural untuk hidup berpegang kepada janji Allah apapun situasi dan keadaannya. Tentu kita selalu berdoa supaya keadaan itu berubah sesegera mungkin. Waktu kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami tantangan baik itu secara ekonomi, kesehatan, masalah-masalah keluarga, pelayanan dan yang lain, kita berharap bisa terjadi perubahan yang cepat. Tetapi seringkali waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Keadaan bisa berubah tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan selalu menyatakan kuasanya, Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya, Tuhan selalu menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah situasi yang sulit. Justru di masa-masa yang sulit itu Tuhan menyatakan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan masih berfirman kepada kita, jangan khawatir. Apapun situasinya, firman itu sanggup mengubah segala keadaan. Firman itu sanggup membalikan keadaan. Jadi yang paling penting adalah fokuskan telinga rohani kita kepada firman, kepada janji Tuhan. Ya, mungkin keadaan baik-baik, tapi waktu kita udah gak mendengar firman, itu alarm bahaya. Artinya kita tidak sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan lebih penting dari kegagalan. Gak ada orang yang mau gagal.
nggak ada orang yang sengaja untuk gagal, tapi kita semua bisa gagal. Ishak pun pernah gagal. Waktu dia melihat kesulitan itu, dia sempat juga bereaksi kepada sesuatu yang salah, mirip dengan kesalahan yang dilakukan oleh Abraham ayahnya. Dia hampir saja membahayakan bangsanya dan juga bangsa di mana dia tinggal, di mana dia tidak mengakui istrinya, sehingga bisa siapa saja tidur dengan istrinya, dan ini bisa merusak semua rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Dia bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Pasti ada rasa tertekan, rasa malu waktu kita gagal, tetapi kita mengatakan, kita percaya bahwa Allah tetap setia. Dia mau kita bangkit dari kegagalan. Abraham pernah gagal, Ishak pernah gagal, tetapi kita mau bangkit dari kegagalan. Keterpurukan apapun, mungkin kau hari ini sedang mengalami keterpurukan, kegagalan. Mungkin kita punya cara pikir yang salah selama ini, sehingga kita depresi, kita menjadi lemah. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan lebih besar daripada setiap kegagalan kita. Dia sanggup membawa kita keluar, membawa kita bangkit dan mengalami kemenangan, sehingga kita bisa mengatasi kegagalan yang ada dalam hidup kita. Bahkan kegagalan kita itu bisa menjadi pelajaran berharga yang kita bisa share kepada orang lain, pada teman-teman kita, rekan-rekan kita, supaya tidak mengulangi kegagalan yang sama, tetapi boleh melihat Tuhan yang luar biasa, melihat Tuhan yang lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Janji Tuhan lebih penting daripada kegagalan kita. Jangan terus fokus kepada kegagalan, jangan terus fokus kepada kelemahan, jangan terus fokus kepada masalah-masalah dalam diri kita yang terus menggerogoti dan akhirnya membuat kita tidak bisa melihat cakrawala yang Tuhan sudah berikan, cakrawala yang luas yang Tuhan berikan untuk menggapai janji Allah yang penuh dengan harapan. Yang ketiga, bahwa janji Tuhan lebih penting juga dari keberhasilan. Keberhasilan dan kegagalan sama-sama berbahaya waktu kita fokus kepada hal itu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, Ishak mengalami yang namanya kesuksesan. Dia menabur dan hasilnya 100 kali lipat. Dia diberkati Tuhan, dia menjadi sangat kaya. Dia mempunyai kumpulan kambing domba dan semua sumur yang digalinya itu selalu menghasilkan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita tidak fokus kepada keberhasilan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar di depan sana. Akhirnya Tuhan izinkan ada satu masalah, sehingga dia tidak berfokus kepada keberhasilan. Tetapi dia bisa melihat Tuhan yang adalah sumber keberhasilan, bukan diri kita. Kadang-kadang karena pengalaman keberhasilan masa lalu, kita merasa kita yang hebat, kita yang bisa mengatasi segala masalah. Tetapi Tuhan mau keberhasilan itu bukan menjadi sesuatu yang membuat kita sombong, tapi keberhasilan membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan dan terus berjalan di dalam janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ishak tetap percaya dan menghormati otoritas walau dia harus diusir, ya. Di tengah-tengah masa yang berhasil, tetapi dia pun diusir oleh Abimelek untuk pergi, tapi dia tetap hormat, dia tetap punya sikap hati yang baik, dia tetap punya sikap hati yang tulus, Bapak Ibu. Kadang orang kalau udah berhasil, udah sukses, udah hebat, dia nggak mau lagi tunduk pada otoritas, dia tidak mau lagi peduli kepada orang lain, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi Ishak punya sikap hati yang luar biasa. Walaupun dia anak perjanjian, walaupun dia orang sukses dan berhasil, tapi dia tetap mau melewati proses yang ada, yang luar biasa. Orang bisa mau menyingkirkan kita, orang bisa mau mencelakakan kita, tetapi kalau kita hidup dalam janji Tuhan, maka Tuhan akan selalu mengangkat kita dalam kemuliaannya. Maka Tuhan akan membawa kita dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita jangan fokus kepada keberhasilan kita, tetapi kepada Tuhan yang membuat kita berhasil. Kita bisa berhasil itu karena Tuhan. Saya percaya semua kita akan alamin yang namanya keberhasilan. Urapan, kesuksesan kita boleh alami dalam hidup kita. Karena itu janji Tuhan. Di mana Tuhan menyertai kita sukses. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kita akan melihat kelimpahan dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi jangan kita fokus kepada hal itu. Lihat ke depan bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Jangan menyesali apa yang ada di masa lalu. Mungkin kita berkata, wah dulu saya sukses, dulu saya hebat. Tapi bagaimana dengan hari ini? Hari ini kita lagi-lagi butuh Tuhan. Hari ini kita lagi-lagi butuh janji Tuhan. Walaupun kau sekarang ada di puncak kejayaan, karirmu, prestasimu, tetap andalkan Tuhan. Tetap percayakan hidup kepada Tuhan. Karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Jangan merasa kita hebat, jangan merasa kita sombong. Tapi kita percayakan kepada Tuhan. Tetap tunduk dan taat, tetap humble, tetap rendah hati dalam menghadapi segala situasi. Jangan reaktif, jangan kita menjadi orang yang
mudah marah, sakit hati, tapi kita melihat bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Dan yang keempat, yang terakhir adalah janji Tuhan adalah kunci pemulihan. Hubungan di dalam hidup kita bisa rusak, kepercayaan orang bisa rusak karena satu dan lain hal, tetapi Tuhan bisa memulihkan. Kalau kita baca di dalam pasal 26 ayat yang ke-26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukan. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan tanah dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Mereka membenci Ishak. Mereka mengusir Ishak, tetapi jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu, saya percaya ada saatnya orang-orang yang membenci kita atau orang yang gak suka kepada kita, dia akan berkata, aku telah melihat sendiri Tuhan yang menyertai engkau. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita tetap hidup dalam penyertaan Tuhan. Fokus kita adalah kita pastikan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Pendapat orang lain tidak menjadi terlalu penting kita pikirkan. Tapi waktu kita sudah disertai Tuhan, mereka akan berkata, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa kami tidak akan berbuat jahat bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Luar biasa, Tuhan pulihkan kewibawaan Ishak. Dia tidak cari kewibawaan itu, tapi Tuhan pulihkan koneksi-koneksi dalam hidupnya. Tuhan pulihkan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sanggup memulihkan. Ini adalah masa-masa pemulihan. Koneksi-koneksi yang rusak, berkat-berkat yang tercuri, kewibawaan yang mungkin hilang, Tuhan akan kembalikan, Tuhan akan pulihkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan bawa kita untuk ngalamin sesuatu kemuliaan yang bukan dari manusia, yang bukan kita cari-cari, tetapi yang Tuhan sendiri berikan kepada kita. Apa yang sudah dikaruniakan kepadamu tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya bahwa janji Tuhan lebih daripada keadaan yang ada di sekitar kita, kalau kita percaya janji Tuhan lebih penting daripada kegagalan kita, kalau kita percaya janji Tuhan lebih penting daripada keberhasilan kita, dan kalau kita percaya kalau janji Tuhan adalah kunci pemulihan segala sesuatu, maka kita akan terus berjalan dalam kekuatan Tuhan. Kita akan berjalan dalam kemerdekaan, kita akan berjalan dalam kepuasan yang sejati bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita terus percaya, kita deklarasikan bahwa hidup kita dalam janji Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Jangan pernah bergeser dari Tuhan, dari tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan melewati, berjalan dalam keajaiban demi keajaiban. 2023 penuh misteri, tapi keajaiban Tuhan akan menyertai hidupmu, akan menyertai setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama belajar firman Tuhan, dan kami tahu bahwa janji-Mu tidak pernah lekang oleh waktu. Engkau pasti akan menepati semua janji-Mu. Engkau yang sedang mengadakan pemulihan di dalam segala sesuatu. Perjalanan hidup kami tidak selalu mudah, tetapi janji Tuhan selalu menyertai kami. Tolong kami Tuhan untuk terus fokus kepada Engkau, fokus kepada rencana-Mu, fokus kepada rancangan-Mu, bukan pendapat orang lain, bukan perasaan diri kami sendiri, bukan kegagalan keberhasilan kami, tapi kami fokus kepada Engkau, Allah kami yang hidup dan luar biasa. Engkau memberkati ya Tuhan setiap umat-Mu, setiap yang mengikuti kegiatan hari ini Tuhan, dalam berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Hamba berdoa kiranya kemuliaan Allah mengalir atas hidup kami. Pemulihan sedang terjadi atas hidupmu, pemulihan sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Mungkin kau belum melihat, tapi Tuhan sedang mengerjakan di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.